Setelah gen keduanya orderannya luar biasa, muncul lagi gen yang selanjutnya. Ini gen ketiga dari Rembol RX Monel. Astagfirullah, wah pusing ini saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaykan Shop sesuai yang ada di awal video tadi. Setelah buat gen yang kedua kita kewalahan, terutama untuk saya di bagian akurasinya. Sekarang muncul lagi yang gen ketiga dari Rembol RX Monel. Harganya naik lagi. Itu yang gen ketiga ya, daripada yang kedua. Artinya ada sebuah peningkatan di setiap gennya. Tapi tenang aja buat teman-teman yang pengen ambil untuk gen yang kedua, kita masih tetap produksi. Ini kita mau perkenalan dulu ya untuk unit yang gen ketiganya. Mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah gen yang ketiga. Ini gen yang kedua. Ada dua model. Ya ampun. Oke ya. Untuk unitnya seperti ini teman-teman. Ini yang gen yang ketiga, ini yang gen keduanya. Aduh, tambah pusing ini saya dihadapin sama gen-gen Rembol ini. Total kita sudah ada beberapa gen di Rembol, ada generasi yang bervariasi ya. Kalau dulu di Rembol RX Kuningan yang gen pertama itu dia modelnya yang harga 690.000. Terus muncul gen yang kedua yang harganya 750.000 sama 790.000. Yang gen kedua sama-sama tabung kuningan, tapi sekarang sudah nggak produksi dua-duanya. Muncul setelah itu Rembol RX Monel gen yang pertama. Ada beberapa kali variasi, mulai dari popornya yang model klasik sampai model Tom Hole pernah kita coba. Habis itu muncul gen Rembol RX Monel yang kedua seperti ini. Ya, yang seperti ini. Dengan model yang pertama itu kayak gini, dan model yang satunya itu kayak gini. Ya ampun, wakil heran Rembol. Dan sekarang kita muncul lagi gen yang ketiga dari Rembol RX Monel. Bentar, ini tak taruh dulu. Ini yang gen kedua, tak taruh dulu. Ini gen ketiganya dari Rembol RX Monel dengan model yang seperti ini. Ini untuk model pengecatannya itu kamuflase. Model ini seperti tentara ya. Dan yang ini juga kamuflase yang versi ke alamiahnya. Ya, lebih ke dekat ke alam karena ini untuk gambarnya itu lebih ke gambar-gambar daun dan lain sebagainya. Kalau ini lebih ke pengecatan model-model warna seperti tentara. Ini lama-kelamaan saya dibuat gila dengan unit-unit Rembol RX Monel ini. Ini yang gen ketiga ya, gen ketiga. Harganya itu di 1,3 kayak yang ada di layar ya untuk harganya ya. 1,3,5 kayak kalau nggak salah. 1.350.000-an kalau nggak salah ya. Yang saya tulis di layar soalnya saya juga agak-agak lupa untuk unitnya ini harganya berapa. Untuk perbedaannya sebenarnya dikit. Terutama untuk bagian pengoperasiannya juga nggak terlalu berbeda jauh antara unit yang Rembol RX Monel gen 2 dan yang gen ketiga. Dua macam, dua model ya. Terutama hanya di bagian pengecatannya. Kalau yang ini tadi, yang gen kedua itu tadi dia ada dua model dengan dua spesifikasi yang berbeda. Kalau yang ini kayaknya saya agak ringan dikit lah untuk unit Rembol RX Monel yang gen ketiga ini. Kalau yang gen kedua ini saya agak pusing karena untuk bagian dari dua model itu dia punya spesifikasi yang berbeda. Untuk bagian dari tabung ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Untuk bagian laras ada juga yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Jumlah trek sama sih sebenarnya, 2 trek. Tapi ada yang powernya lebih gede, ada juga powernya lebih sedang. Sekarang muncul yang ketiga. Aduh. Oke, kita bahas untuk bagian dari spesifikasi dan perbandingannya. Saya ambil yang ini saja. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Oke, yang ini aja. Saya bandingkan dengan unit Rembol RX Monel yang ini ya. Oh gila, lama-lama ada Rembol Predator juga ya mungkin jadi toko ini ya. Oke, ini yang gen kedua versi yang panjang. Ini yang gen ketiga. Gen ketiga ukurannya sama sebenarnya antara yang tadi sama yang ini. Nah ini yang gen kedua versi ukuran panjang. Kalau yang gen kedua atau ukurannya agak pendek kita juga ada ini gen yang agak pendek. Nah kalau kita bandingkan ya tetap panjang yang gen kedua sih daripada yang ketiga ya. Kelihatan banget ya. Ini gen kedua yang sebelah sini, ini yang gen ketiga. Kalau kita bandingkan, ini yang saya dudukin itu meja. Kelihatan ya untuk bagian dari perbedaannya ya.
Yang gen kedua itu dia ada selisihnya, selisih pun dikit dan untuk laras pun juga dikit. Antara yang gen kedua, antara dua modelnya. Yang gen ketiga untuk modelnya sama, untuk bagian dari hanya bagian di pengecatannya. Tapi untuk spesifikasi berbeda dengan unit yang gen kedua. Oke, turunkan salah satu saja. Saya ambil untuk bagian yang agak enteng. Tuh, enggak meduk. Iya. Kita lakukan perbandingan. Rainbow RX gen yang pertama, dia pakai laras panjangnya di 1 2 di 60 cm. Yang ini, kalau yang ini kayaknya sih di 50 cm sih harusnya. Ya, dia panjang di 50 cm untuk yang gen ketiga. Sama pakai bahan dari seamless juga. Alurnya juga sama di alur 12 dan OD-nya di OD 8. Sama-sama pakai OD kecil, sama-sama pakai alur besar. Iya. Dan untuk sama-sama pakai alur banyak enaknya. Dan untuk bagian dari panjangnya berbeda. Oke ya. Beda banget ya antara panjangnya ya. Untuk bahannya juga sama. Jadi untuk penggunaan kayaknya berbeda sih. Kayaknya powernya lebih stabil yang ini lagi. Aduh, setelah yang ini stabil, tumbuh lagi yang lebih stabil lagi. Yang membuat admin kita tambah bingung pastinya nanti ya. Jadi kalau teman-teman nanti cuma chat ke admin kita agak bingung dikit, ya itu mungkin karena ada beberapa penyesuaian, terutama di unit-unit Rainbow ini. Sekalian saya jabarkan ya. Oke, untuk laras sama ya, pakai D8, pakai seamless juga, dan untuk bagian dari visir sama. Ini bisa teman-teman atur kiri kanannya untuk bagian visir depan. Untuk belakang sama-sama bisa diatur kiri kanan dan atas bawahnya. Bagian belakang ini pakai visir yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ini juga sama. Kalau yang bagian dari bautnya yang paling enak itu diatur di bagian sini. Nah ini sih kayaknya ukuran-ukuran pas untuk bagian dari pengaturannya. Untuk bagian dari reel sama pakai ukuran 11 dan untuk panjangnya pun agak panjang di bagian sini. Terutama di bagian reel belakang ini lebih panjang dikit, selisih beberapa senti saja sih. Nah, oke ya, kelihatan ya untuk bagian dari selisih reelnya ya. Oke, lebih panjang yang gen ketiga untuk bagian dari reel belakang. Pemasangan teleskop nggak ngaruh sebenarnya antara panjang reel tele yang yang C dan juga yang B 3 dan yang kedua. Nggak ngaruh sebenarnya untuk pemasangan dari reel tele, tapi tergantung dengan kebutuhan kita dan kesukaan kita masing-masing. Ada beberapa orang yang lebih suka dengan reel tele yang agak panjang. Untuk bagian dari lintasannya itu agak jauh dikit lah untuk kilometerannya. Kalau buat bagian dari reel yang pendek juga ada, tergantung dengan orang-orang penggunanya. Kalau saya lebih suka yang model-model ukuran reelnya agak panjang kayak gini. Oke ya. Untuk bagian track sama dari bagian dari unitnya. Pakai pakai kok track sih? Pakai bagian dari kokang putar. Cuma untuk bagian dari keduanya dia itu ada tuas penariknya kayak gini. Ini kelihatan ya? Antara tuas penarik. Kalau yang ini dia pakai puter, full puter. Jadi untuk bagian dari belakangnya ini bulat gini, di situ diputer. Nah, oke ya. Nguncinya pun bisa teman-teman balik sampai gini. Yang gen ketiga, tapi tetap dikembalikan ke posisi yang seperti ini ya. Nah, oke. Nanti kalau teman-teman nggak pengen untuk bagian dari kokangannya itu agak keluar angin dikit, bisa dikunci kayak gini juga nggak apa-apa. Untuk bagian dari bautnya ditaruh di full di atas kayak gini, lalu nggak gitu di full sampai mentok kayak gini juga nggak apa-apa. Ini yang gen ketiga, dia pakai full putar ya, putarannya juga full juga soalnya full putar untuk bagian dari penggunaan yang gen ketiganya, dan bulat untuk bagian dari tarikannya seperti unit alpaka yang sebelumnya. Kalau yang ini dia pakai putar dan dilengkapi dengan tuas sedikit untuk bagian dari penarikannya. Jadi ada sebuah space di tangan kita, sebuah momentum untuk penarikan di jari kita. Oke ya, ini yang gen keduanya. Untuk jumlah track coba kita bandingkan. Gen kedua dia ada 2 track. 1 2. Ada 2 track. Agak panjang untuk videonya, tapi saya buat sesingkat mungkin. Dan untuk yang ketiga, coba kita track 1 2. Ada 2 track, 3 track. Anjay,
Ada 3 track teman-teman untuk bagian dari tarikannya ini. Jumlah permainan tracknya ada 3, benar. Oke. Saya agak serak, jadi untuk bagian dari suara mungkin ya sering-sering batuk nanti ya. Oke, lanjut. Pakai 3 track, pakai 2 track. Mana yang cocok buat kalian tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Kalau ada yang pengen menggunakan di 3 track, bisa ambil yang gen kedua. Kalau pengen ambil yang 2 track, bisa ambil yang gen keduanya. Tergantung kebutuhan, tergantung dengan penggunanya masing-masing. Untuk bagian dari chamber dan pemasukan mimisnya sama-sama patri. Cuma yang gen 3 ini dia modelnya chamber putus kayak gini. Ini bukan magazin ya, bukan tempat magazin, tapi ini chambernya putus. Kalau teman-teman sering temuin untuk bagian dari chamber putus itu biasanya ditemuin di unit-unit gejluk yang model Blitar, model Blitaran, sama-sama dari Jawaan, tapi modelnya Blitaran. Contoh seperti Sanaji, Mars Gun, Air Guns, dan lain sebagainya. Itu yang model Blitaran. Untuk bagian dari chambernya model putus kayak gini. Jarang untuk PCB Jawaan seperti ini, chambernya putus, jarang banget kita temui di bagian toko kita. Untuk yang gen kedua, dia modelnya sama patri, jenis patri untuk bagian dari chambernya. Terus untuk bagian dari pemasukan mimisnya, dia modelnya coakan bagian atas ya, coakan full ya, untuk bagian dari sininya. Ini coakan full. Kalau yang gen ketiga tadi, ini chambernya patri, dan iya chambernya patri tapi modelnya dia putus, model chamber putus. Ini untuk bagian dari pemasukan mimis, karena dia model chambernya putus, otomatis untuk ruang di bagian sini itu lebar. Jadi semua teman-teman memasukkan mimis ya, tangan kita, jari kita itu bakalan leluasa untuk memasukkannya. Jadi untuk posisi tangan kita ketika memasukkan mimisnya ini nggak ada penghalang. Contoh ketika atasnya ini ditaruh untuk bagian dari teleskop, ini nggak bakal menghalangi sama sekali. Sekalipun teleskopnya di model taruh di bagian belakang semua, atau nggak gitu di depan belakang, pasti ada bagian di bawah teleskopnya kan kadang-kadang agak mengganggu karena posisinya. Kalau kita pakai reel yang mounting kecil, mounting rendah, pastinya untuk bagian dari space ini kan antara reel tele dan juga paling bawahnya teleskopnya, itu pastinya untuk bagian dari masuknya juga rendah. Jadi kalau teman-teman pakai reel mounting rendah pun, reel 11 tapi mountingnya rendah, ini nggak bakal ngaruh, karena untuk bagian dari posisi antar belakang dan juga depannya ini dia lebar. Posisi kita memasukkan mimis pastinya juga bisa sesuai pas untuk pemasukannya. Kalau yang gen kedua seperti ini, dia model-model seperti ini itu kalau model coakannya full kayak gini ya, coakan tengah kayak gini, dia itu biasanya kalau kita pasangin mounting rendah, habis itu kita masukin mimis, pastinya ada sebuah kayak rasa kurang nyaman posisinya kalau kita masukin mimis di bagian dari chambernya. Cuma kalau unit yang seperti ini, dia untuk bagian bawahnya kan sudah ada reel buat masuk dari mimisnya kan, ada lintasan mimisnya tersendiri. Jadi seumpama kita masukkan di tengah, nggak pas pun masih bisa terselamatkan. Untuk bagian dari mimisnya masih kita bisa masukkan. Bentar. Nah, adalah ya. Kalau yang ini nanti teman-teman harus wajib sampai masuk ke bagian dari sini untuk pemasukan mimisnya. Ada konsekuensi di setiap modelnya. Ya, ada. Oke. Seperti itu tadi. Untuk bagian perbedaan antara chamber model putus dan chamber model coak samping seperti ini. Sama-sama patri, cuma model bagian dari pemasukan mimisnya yang berbeda. Oke ya. Untuk bagian dari tabung, dua unit ini tuh sama. Pakai tabung ED27 monel. Dan untuk pengisiannya coba kita cek. Ya, mereka pakai model manometer yang sama. Manometer yang mentok di 3500. Baik yang ini maupun yang ini. Sama-sama pakai manometer ukuran 3500. Maksimal isi saya sarankan di 3300, 3200 mungkin sudah sangat cukup untuk penggunaan di unit Rembol EX monelnya. Baik yang gen ketiga maupun yang gen kedua. Oke ya. Ukuran dari manunya sama. Untuk bagian dari coupler pastinya juga sama-sama bisa dilepas. Nah, sama-sama bisa dilepas. Walaupun tangan saya agak licin dikit, jadi untuk
pelepasan juga agak susah. Gen ketiga, gen kedua. Untuk model safety-nya di bagian penutup tabung depan dan juga ruang quick fill-nya, ini dia pakai dua model besi pamatri seperti ini. Besi pantek ya, besi pantekan. 1, 2 untuk bagian yang gen ketiga. Kalau yang gen kedua, dia kombinasi pakai besi pantek atas dan juga baut L di bagian bawah. Oke. Sama-sama untuk bagian dari penggunaannya, dia itu sama-sama punya safety atau keamanan yang bagus antara kedua unit ini. Jadi untuk keamanan bisa teman-teman andalkan antara gen yang kedua dan yang gen ketiga. Oke, ketebalan tabung sama di 3 mili gen yang kedua dan yang gen ketiga. Oke, cuma untuk ukurannya, panjangnya dia berbeda. Kalau saya ukur di sini panjangnya kurang lebih di 25 cm, 20 sampai 25 cm untuk bagian dari panjang penyimpanan ruang tabungnya, penyimpanan ruang anginnya dalam bentuk atau sering kita sebut tabung penyimpanan anginnya. Dia kurang lebih di 20 sampai 25 cm untuk bagian dari panjang, dan untuk ruangnya kalau kita ukur diameternya 27-an untuk bagian dari jarak antara posisi samping sini sampai pas samping sini, lubang bulat seperti ini kan, kita bagi kedua seperti ini, posisinya 27 mili kan untuk bagian dari diameternya. Ini juga sama, cuma untuk bagian dari penyimpanan bisa teman-teman lebih andalkan kalau yang ini. Seumpama untuk bagian dari keiritan lebih irit ini. Oke ya, ini untuk panjangnya itu di 30 sampai 35 cm untuk bagian dari panjang tabungnya, tabung penyimpanan anginnya. Oke, sama-sama menjual untuk bagian dari desainnya di kedua unit ini. Untuk bagian dari model lebih ramping yang ini daripada ini. Kalau yang ini lebih menawarkan ke bagian panjang di unitnya, terutama di bagian mulai popor, tabung, laras, lebih panjang ini. Kalau teman-teman pengen dapetin unit yang ramping dari keluarga Rembol RX Monel, yang gen ketiga ini bisa jadi salah satu opsi. Popor ukuran sedang, nggak terlalu panjang untuk untuk ukuran unit-unit kecil seperti ini. Untuk bagian dari tabung dia ukurannya ukuran sedang. Untuk bagian dari laras dia masuk laras sedang. Di panjang 50 cm yang ini. Oke, seperti itu tadi. Untuk bagian perbedaannya itu tadi, untuk bagian dari perbedaan spesifikasinya. Sekarang saya mau ganti dulu, gantian, masa cuma ini terus? Yang saya bawa kan ada dua, kita ganti dulu ke unit yang ini. Nah, udah. Iya. Oke, sekarang kita coba untuk bagian dari suaranya. Cek dulu untuk anginnya. Oke, ini angin di 2000. Kita tarik dulu. Oh, malah lagi sile kurang masuk, makanya selarasnya masih nyantol, masih nyangkut. Oke, kita pakai track satu saja. Seperti apa untuk suaranya? Untuk kelas suaranya dia masuk ke kelas-kelas seperti unit-unit medium game. Untuk kelas suaranya ya, power, coba keiritan, lumayan irit di 50 sampai 60 PSI untuk pengeluaran anginnya. Yang gen ketiga, ini gen kedua paling irit, jadi saya mau bandingkan dengan unit yang ini. Pakai satu rack sama. Lagi 2100. Untuk suara nggak ada perbedaannya ya, sama-sama untuk dari kekerasan sama, untuk bagian dari power pastinya nggak beda jauh sih. Sama ternyata untuk bagian dari pengurangan anginnya 50 PSI, selisih dikit karena ini dipengaruhi dari posisi panjang tabungnya. Karena kalau ini di posisi ya sama sih, panjang tabungnya juga ngaruh ya. Oke, untuk dari bahan sama sebenarnya dari kedua unit ini. Ini serombongnya, kalau yang ini dia ke full ya, dia nyatu antara serombong dan juga tabungnya. Kalau yang gen kedua, kalau yang gen ketiga dia itu modelnya, kalau dulu teman-teman pernah nonton video saya yang pakai unit dari FX Magazine Monel, persis untuk unit modelnya. Ini untuk bagian dari laras dan juga tabung, dia tuh punya serombong laras dan juga tabung. Dia itu ada bagian selisihnya,
Jadi ada space-nya antara kedua unit ini, antara dari laras dan juga tabung. Nggak ngaruh sih sebenarnya untuk bagian dari posisi nyatu atau enggaknya antara tabung dan juga laras, serombong laras. Nah, oke ya. Tapi untuk pergantian bagian dari bagian dari laras, kalau teman-teman pengen ganti, ini bisa sih teman-teman andalkan untuk penggunaan pasar ya, terutama karena kan rata-rata unit Rainbow RX model Gen 2 saya juga banyak dapat permintaan untuk pasar. Jadi untuk dari penggunaan sama-sama enak sih. Untuk sistemnya, kalau yang ini tuh mirip seperti unit Alpaka untuk sistem pergantian larasnya. Kalau yang ini dia nggak sama. Karena untuk bagian dari nepelnya, posisinya kan ini kita harus buka dulu, krek, baru kita bisa lepas untuk larasnya. Ini ada bagian dari tempatnya ya, tempat apa ini? Kita untuk main tangnya. Jadi untuk penjepit tangnya itu ada di sini nanti. Bisa, enak. Kalau yang ini nanti teman-teman harus pakai sedikit serbet. Kalau nggak itu kain kotor, tutup ini bagian sini, bagian beratnya biar nggak rusak. Kalau kita jepit pakai tang, itu kita langsung puter. Iya, dia untuk bagian dari penggunaan serombong, penggunaan laras, umpama kita ganti ke laras polos itu bagian dari dratnya itu dia model-modelnya seperti unit Alpaka untuk modelnya. Tapi untuk bagian dari depannya, kalau Alpaka kan itu tadi Alpaka, dia itu ada bagian dari cincin tambahannya. Jadi kalau unitnya itu teman-teman rasa untuk dratnya itu agak miring, nanti bisa dilepas untuk bagian dari apa nih cincinnya. Nah, cincin yang ada di dratnya. Kalau yang ini enggak, dia itu sudah full kayak gini. Jadi untuk bagian dari tengahnya, senternya itu bisa saya kategorikan pas sih untuk penggunaan di bagian penggunaan peredam. Untuk peredam, tanpa peredam pun sudah kecil suaranya soalnya. Jadi untuk peredam bonus sudah cukup untuk unit ini. Oke. Buat bagian dari picu ya. Untuk picunya dia pakai sama bahannya. Untuk pelindungnya yang beda. Oh, sama juga ternyata. Ini pakai plastik pelindungnya. Ini juga pakai plastik. Sama ya untuk bagian pelindungnya. Untuk bagian dari picunya sama-sama pakai model picu standar. Bagian dari setelan power lebih panjang di bagian unit gen ketiganya daripada yang gen kedua. Kalau teman-teman pernah order atau tahu unit Alpaka Mini, kurang lebih sama dengan ukuran dari setelan powernya dengan unit ini. Jadi lebih panjang ya untuk bagian dari setelan power. Jadi teman-teman nanti bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, terutama untuk power dari unit Rainbow RX model yang gen kedua. Dia punya setelan power yang panjang. Terus untuk bagian dari track dia ada 3 track. Jadi untuk bagian dari power yang kita butuhkan pastinya bisa kita sesuaikan, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Medium masih ngatasi untuk unit yang ini. Kalau yang ini, setelan powernya dia itu model baut, nggak sepanjang unit yang Rainbow 2 tadi, Rainbow 3 yang C. Nah, nggak sepanjang yang C tadi, yang yang C atau yang ketiga tadi. Untuk jumlah track dia ada 2. Jadi untuk penggunaan ini lebih ke penggunaan ke bagian unit-unit buruan yang ukuran kecil dan sedang. Kalau yang ini nanti kita bisa sesuaikan untuk unit yang sedang ke menengah, ukuran yang agak gede untuk unit yang Rainbow Gen 3 ini. Sama-sama pakai tabung monel. Untuk larasnya sih yang selisih panjangnya ya. Dan untuk bagian dari tabungnya juga selisih panjangnya. Untuk bagian dari safety-nya atau keamanannya bisa teman-teman bandingkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan seperti itu tadi untuk perbedaan dari Rainbow RX model gen ketiga yang baru kita launching dan gen 2 yang pastinya sudah teman-teman tahu sendiri untuk larisnya kayak gimana. Tambah numpuk lagi kayaknya habis nih akurasi saya kalau unit ini meledak untuk bagian di pemesanannya ya. Untuk unit ini tapi kita masih belum bisa stok banyak ya, kurang lebih di 20 sampai 25 untuk stoknya sekarang. Masih kita coba dulu untuk bagian dari kelarisannya. Kalau sama-sama ngimbangin antara gen 2 sama gen 3 ini sama-sama berimbang untuk bagian dari orderan nih, ya mungkin bakalan ada stok terus atau mungkin nanti bakalan ada gen yang keempat. Mungkin saya tapi nggak bisa menjanjikan ya, mungkin bisa ada yang gen keempat, gen kelima dengan spesifikasi yang lebih di-upgrade tinggi lagi, di-upgrade lebih tinggi lagi, di-upgrade lebih tinggi lagi.
mungkin saja bisa terjadi seperti itu, karena untuk unit rembol Monel masih jadi salah satu unit senapan yang belum bisa tergeser untuk bagian dari larisnya di toko kita. Sekalipun untuk bagian dari OD32 yang dulu sempat laris banget, sekarang sudah mulai menurun karena kalah saing dengan ini. Uklik-uklik pun juga kalah saing dengan unit ini, teman-teman. Iya, harganya murah. Ini ya, yang ini ya, rembol Eric Monel yang gen kedua. Karena untuk harganya dia sudah murah, di bawah 1 jutaan. Modelnya PCP, tabungnya Monel. Untuk bagian dari power lebih menjamin daripada unit uklik. Kestabilan lebih bagus daripada unit uklik. Ya, hanya itu tadi sih alasan kenapa unit rembol Eric Monel yang gen kedua itu laris dan ngalahin untuk orderan uklik kita. Oke, segitu aja ya teman-teman ya untuk bagian dari video kali ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk ambil unit Monel gen ketiga ini, nanti bisa langsung saja hubungi nomor admin yang ada di layar, sambil bisa ditanyakan untuk bagian dari stoknya. Soalnya kemarin ini kita mau kirim satu dulu kayaknya, karena ada yang menanyakan untuk unit rembol. Posisi kemarin itu rembol yang ini kita kosong, kita tawarkan yang ini, ternyata orangnya mau. Tinggal jadi apa enggak. Oke ya, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.